Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdillah qala la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilah. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah di Masjid Az-Zikri yang ada di lingkungan Pesona Kayangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita semuanya memperoleh bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu tentang mengenal asuransi syariah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tahun 2015 pertengahan bahkan sampai akhir 2015, masyarakat kita dikejutkan dengan hasil ijtima, konferensi ijtima Komisi Fatwa MUI, yaitu ulama se-Indonesia angkatan kelima, yaitu 2015, yang tempatnya ada di Tegal, menyimpulkan diantaranya masail fikhiyah, menjelaskan BPJS Kesehatan menurut ulama BPJS belum menerapkan prinsip syariah. Oleh karenanya rekomendasi MUI mengeluarkan hendaknya pemerintah menerapkan prinsip syariah dalam BPJS. Ada apa dengan BPJS syariah? Ada apa dengan asuransi syariah? Kalau kita mempelajari dalam buku Fiqh al-Mu'amalah, Fiqhul Mu'amalah al-Mu'asirah, kita akan menemukan ternyata ada kajian tentang tersendiri tentang asuransi di dalam Islam. Asuransi di dalam Islam, banyak ulama yang membolehkan tentang asuransi di dalam Islam. Umumnya ulama melarang asuransi yang berprinsip dengan konsep bunga. Uang yang dikelola oleh pemegang, oleh PT perusahaan tersebut, itu dimiliki oleh perusahaan. Dengan bahasa yang sederhana, beda antara asuransi syariah dengan yang konvensional. Asuransi konvensional dikenal dengan risk transferring. Apa yang dimaksud dengan risk transferring? Tak lain resiko
semuanya ditanggung, ditransfer oleh perusahaan. Ketika kita membayar premi iuran, maka uang itu milik perusahaan. Berbeda dengan asuransi syariah. Asuransi syariah konsepnya adalah tolong menolong, at-ta'awun, saling tolong menolong, at-takaful, saling menanggung, at-tadamun, saling menjamin. Bukankah dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah menegaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam perbuatan kebaikan. Yang dilarang dalam Islam saling tolong menolong dalam ketidakbaikan atau dalam keburukan, dalam dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, apalagi pertengkaran atau boleh jadi adalah tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati asuransi di dunia Islam, memang dalam kajian ekonomi Islam kita tidak mengenal di zaman Nabi yang dikenal dengan asuransi. Tapi prinsip asuransi berdasarkan fatwa DSN MUI baik yang nomor 21 yang menjelaskan tentang asuransi memiliki pedoman yang umum tentang asuransi syariah, ditegaskan asuransi itu memiliki prinsip ta'awun, saling tolong menolong, saling menjamin, yang diantaranya adalah tadamun, takapul, saling menanggung. Bukankah Rasulullah menyeru kepada umat Islam, kalau memiliki harta hendaknya dibagikan kepada orang yang miskin? Secara sederhana, ta'awun, saling tolong menolong, baik dengan infak, sedekah dan wakaf. Bahkan kalau kita coba renungkan, ternyata kalau harta sudah cukup nisab maka wajib menunaikan zakat. Ketika zaman Umar bin Khattab, paceklik luar biasa, banyak kekeringan, banyak yang miskin, namun Umar bin Khattab datang ke rakyatnya dan dibagikan langsung makanan dari pemerintah, berasal dari Baitul Mal, yang diambil dari harta umat Islam yang dikumpulkan. Demikian halnya zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar bin Abdul Aziz, karena masyarakat sadar berzakat, masyarakat infak sedekahnya luar biasa, sehingga ketika orang berzakat dicari tidak ada satupun yang miskin. Bisa dicek dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid. Bagaimana konsep asuransi di dunia Islam? Ternyata bisa kita lihat dalam sejarah. Yang mempraktekkan asuransi syariah yang pertama kali adalah negara Sudan. Itu tahun 1979 yang dikenal dengan asuransinya Sudan Islamic Insurance. Demikian menyusul juga tahun 79 di Geneva Darul Mal Al-Islami. Demikian halnya di Bahrain. Di Bahrain tahun 1983 yang dikenal dengan Syarikat At-Takaful Al-Islami. Di Malaysia lebih awal dibanding di Indonesia. Di Malaysia tahun 1985 yang dikenal dengan Takaful Malaysia. Indonesia baru diinspirasi, diperakasai oleh Bank Muamalat Indonesia, diperakasai oleh ISMI dan Tugu Mandiri, sehingga dirikanlah Takaful Indonesia, asuransi Takaful Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat catatan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, termasuk AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, ternyata alhamdulillah aset asuransi jiwa syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sebut saja pada akhir-akhir 2013 mengalami kenaikan, yaitu kurang lebih 12,8 triliun, kurang lebih naiknya 27,7%. Bahkan menurut Asosiasi Asuransi Syariah, market share 2016 ini diharapkan adalah 5,5% dibanding pertumbuhan asuransi konvensional. Berbeda dengan bank syariah. Bank syariah tahun 2015
menyentuh angka 4,9% dibanding pertumbuhan bank konvensional. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Indonesia perusahaan asuransi syariah berjumlah kurang lebih ada 51. Banyak asuransi ada yang syariah full, ada yang masih unit syariah, ada takaful keluarga, prudensial syariah dan lain sebagainya. Menggambarkan yang perlu kita ingat, kita tidak tahu resiko yang kita hadapin. Dalam surah Luqman ayat 34, Allah menegaskan tidak ada yang tahu apa yang akan kita lakukan. Kita meninggal dunia di mana juga kita enggak tahu. Tapi secara sederhana, kita sebagai umat Islam hendaklah saling menanggung. Islam dengan Islam yang lainnya seperti sebuah bangunan. Al-muslim lil muslim kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Yang satu dengan lainnya saling memperkuat. Asuransi syariah tak lain saling memberikan kebersamaan. Perbedaannya asuransi syariah dengan konvensional. Kalau konvensional tadi dinyatakan risk transferring, risiko ditransfer dari perusahaan. Bahkan ketika premi dikumpulkan, maka yang memiliki adalah perusahaan. Tapi berbeda dengan asuransi syariah. Ketika premi iuran dikumpulkan oleh peserta pemegang premi, ternyata yang memiliki asuransi tersebut pemiliknya adalah bukan perusahaan. Akad yang dikembangkan adalah tabarru. Akonnya tabarru, bukan perusahaan. Perusahaan hanya menjadi amanah. Bagaimana ketika terjadi klaim resiko? Maka resiko yang mentransfer bukan perusahaan, tapi dari dana yang dikumpulkan oleh umat Islam, oleh peserta para pemegang premi, yang dikenal dengan risk sharing, resiko ditanggung bersama. Kalau kita renungkan, apakah sudah masyarakat kita menerapkan konsep asuransi syariah, ta'awun, takaful, at-tadamun? Sudah. Kalau kita renungkan, ketika kita berada di masyarakat kita, ada yang meninggal dunia, tidak disuruh, tidak diperintahkan, dengan sendirinya masyarakat kita membantu orang yang sedang berduka dengan membantu memberikan uang, memberikan beras. Bukankah ini konsep dalam asuransi syariah? Ta'awun, saling tolong menolong. Ketika ada orang yang membutuhkan di pedesaan, ada orang yang ingin membangun rumah, ternyata praktek tolong menolong, gotong royong sudah terbiasa di masyarakat kita. Orang dengan sendirinya, tanpa diminta, tanpa dibayar, mereka mau membantu untuk konsep membangun rumah seseorang. Bukankah Islam menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi, jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Asuransi syariah bukannya lebih cenderung menjadi merugikan orang lain, justru membantu orang lain. Perbedaan lain antara asuransi syariah dengan konvensional. Perusahaan asuransi syariah, kalau dia ingin berjalan, diizinkan oleh OJK, waktu lalu diizinkan oleh Bapak MLK, sekarang semua oleh OJK. Syaratnya dia harus memiliki dewan pengawas syariah. Kalau konvensional tidak ada dewan pengawas syariahnya. Kemudian dari segi akad pun berbeda. Asuransi syariah lebih cenderung tadi tolong menolong, ta'awun, takaful, tadamun. Tapi kalau dalam konsep konvensional, akadnya adalah jual beli. Kalau kita klaim, kita dibayar. Kalau tidak, maka hanguslah hartanya. Kemudian bagaimana dengan investasi? Harta yang dimiliki, yang dikumpulkan tersebut masih ada sisa, tidak diklaim, maka boleh dikelola, diinvestasikan. Investasi dalam akad syariahnya adalah harus yang halal dan yang baik, yang terbebas dari maghrib, maisir, goror, dan riba. Maisir bisa juga praktek judi, atau boleh jadi jangan sampai ada untung-untungan. Goror, ketidakjelasan, dan riba harus bebas dari riba. Berbeda dengan konvensional. Uang yang dikumpulkan karena udah punya perusahaan bebas, perusahaan mengelola investasinya, baik yang halal maupun yang haram. Kepemilikannya, sekali lagi,
Perusahaan asuransi syariah yang memiliki adalah orang yang memegang premi. Perusahaan hanya menjadi amanah. Kemudian asuransi konvensional yang memiliki adalah perusahaan. Kemudian profit keuntungannya ketika harta sisa yang tidak diklaim tersebut atau investasi yang ada, maka pemegang saham, pemegang premi bisa mendapatkan bagi hasil dibagi dua. Yang pertama untuk perusahaan yang menjadi amanah pengelola, yang kemudian adalah pemegang premi. Berbeda dengan asuransi konvensional yang tak lain semuanya keuntungannya untuk perusahaan. Semoga kita sebagai umat Islam dengan munculnya fatwa MUI berbagai macam, baik nomor 21 Pedoman Umum Asuransi Syariah, nomor 51 tentang akadnya mudharabah mustarakah pada asuransi syariah, 52 bicara tentang wakalah bil ujrah, yang kemudian 53 akad tabarru. Mudah-mudahan kita semakin cinta mempraktekkan prinsip syariah, karena Rasulullah melarang orang yang mempraktekkan sesuatu baik dalam muamalah bisnis, jual beli dan lain sebagainya, mempraktekkan riba. Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilah. Rasulullah menjelaskan Allah melaknat orang yang senantiasa, bahkan Rasulullah pun melaknat orang yang makan riba dan orang yang mempraktekkan kehidupan sehari-harinya dengan riba. Sehingga mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk senantiasa membuat perencanaan. Bukankah hal ini sesuai dengan surah Al-Hasr ayat 18? Hendaknya setiap diri memperhatikan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Bahkan dalam hadis nyatakan iktanim homsan qabla homsin hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu. Semoga ada manfaatnya semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadzikril hakim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmati birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha